Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Alhamdulillah, kita sudah mencapai 200.000 subscriber, pencapaian yang tidak kita duga sebelumnya karena memang selama ini kita buat video channel kita membangun channel YouTube ini udah lama dan ya terkategori santai sih sebenarnya, nggak ada target apa-apa. Cita-cita cuman pengen dapat silver play button, dan alhamdulillah kita sudah dapat dan sekarang sudah mencapai 200.000 subscribe. Jadi terima kasih atas dukungannya untuk berkembangnya channel ini, dan semoga channel ini terus akan bisa berkembang sehingga kita bisa sharing ilmu, kemudian sharing pengalaman, dan banyak yang bisa didapatkan dari channel ini. Nah, untuk video ini kita sekalian peresmian dari kita sudah pakai studio baru khusus untuk YouTube. Kalau selama ini kita biasanya ya di mana aja asal ada tempat ada pertanyaan kita buat. Kalau ini mungkin sedikit lebih serius, dalam tanda kutip serius. Kita udah punya studio sendiri, sudah punya lighting sendiri, dan semoga juga hasilnya bisa lebih maksimal. Oke, untuk video ini kita akan membahas pertanyaan, dan ini sering banget ditanyakan di channel kita. Dok, kalau sesar itu maksimalnya berapa kali? Jadi sering banget ini ditanyakan, dok, berapa kali sih maksimal seorang wanita itu boleh melakukan seksio sesaria? Jadi sampai saat ini tidak ada batasan, tidak ada aturan resmi yang mengatakan SC bisa berapa kali. Jadi ada 4 kali, ada 5 kali, malah kalau tidak salah yang terbanyak yang pernah saya baca itu ada 8 kali sesar. Cuman apakah boleh? Kembali ke kondisi rahim si ibu. Kalau di Indonesia kita ada kesepakatan tidak resmi, dalam tanda kutip tidak ada hitam putihnya, setahu saya loh ya. Mungkin kalau ada yang bisa menunjukkan aturan atau indikasi hitam putihnya, silakan. Tapi setahu saya di Indonesia belum ada aturan resmi berapa kali sih seorang wanita boleh melakukan seksio sesaria. Tapi kesepakatan bersama memang maksimal 3 kali. Jadi maksimal seorang wanita boleh melakukan sesar itu 3 kali. Nah, apa sih yang dikhawatirkan jika sesar yang terlalu sering dilakukan pada wanita atau lebih dari 3 kali? Apa yang dikhawatirkan? Yang pertama, semakin sering rahim dibuka, ketika operasi itu kan rahim dibuka, bayi dikeluarkan dari rahim kemudian dijahit. Ketika rahim itu dijahit, otomatis rahim tidak akan bisa seperti semula, pasti ada cacat, dalam tanda kutip ada cacat atau parut di dalam rahim. Nah, cacat ini menyebabkan rahim tidak akan bisa kuat seperti jaringan yang normal, jaringan rahim yang tidak terluka tadi. Nah, kalau kita buka berulang kali, otomatis dia rahim akan menjadi semakin tipis. Jadi yang dikhawatirkan resikonya jika sesar lebih dari 3 kali, pertama adalah resiko ruptur uteri meningkat. Ruptur uteri itu robek pada dinding rahimnya. Jadi ketika hamil dia rahimnya teregang, kemudian ketika teregang ada kemungkinan ruptur spontan. Ruptur spontan itu robek dengan sendirinya, bisa karena benturan, bisa karena trauma, atau malah kadang-kadang hanya karena gerakan bayi. Jadi gerakan bayi aja, kadang-kadang dia nendang karena dia udah terlalu tipis, kakinya bisa jebol rahim. Itu yang pertama. Yang kedua, resiko perlekatan. Semakin sering rahim dibuka, semakin sering operasi dilakukan, itu jaringan-jaringan yang berada di bagian area operasi kemungkinan lengketnya semakin tinggi. Lengket itu bisa antara rahim dengan dinding perut, bisa rahim dengan kandung kemih, bisa usus di situ. Jadi perlekatan-perlekatan ini jika kita lakukan operasi lagi, maka akan meningkatkan resiko komplikasi pada operasinya. Komplikasinya apa misalnya? Bisa saja ketika kita lakukan operasi ususnya terkena sehingga terjadi robekan usus. Bisa kandung kemihnya juga terkena, jadi robekan pada saluran kencing. Jadi komplikasi-komplikasi tersebut semakin meningkat pada jumlah sesar yang lebih dari 3 kali. Kemudian resiko terjadinya yang ketiga, resiko terjadinya hernia. Hernia itu
kalau orang awam atau orang kita bilang sering dengan turun apa ya, hernia lah. Saya nggak tahu, mungkin ada yang tahu bahasa Indonesia hernia itu kayak apa ya. Jadi keluar mungkin karena dia jaringan udah dibuka berulang kali, dia menjadi lebih lemah dibandingkan jaringan sekitarnya. Kadang-kadang ketika ngangkat beban berat, itu tekanan perut itu akan menyebabkan usus bisa keluar lewat jaringan yang lunak tadi. Jadi resiko terjadi herniasi atau hernia meningkat. Kemudian yang dikhawatirkan lagi sekarang yang lagi banyak kasusnya itu adalah plasenta akreta. Jadi plasenta akreta ini momok sebenarnya. Biasanya kita dapatkan pada kasus-kasus SC yang ketiga. Jadi SC ketiga aja sudah sering kita temukan plasenta akreta. Apakah SC satu kali bisa? Bisa. Jadi ketika rahim kita buka berulang, itu akan menyebabkan dinding rahimnya menjadi lebih tipis. Ketika ari-ari nempel di bagian belakangnya ini, sehingga plasenta itu seperti akar pohon. Jadi dia bisa menembus bagian bekas operasinya tadi, sehingga ari-ari tadi nempel ke jaringan sekitar. Bisa dia nempel ke kandung kemih, bisa ke usus, bisa ke dinding perut, sehingga ketika operasi itu akan menyulitkan. Biasanya kalau di Jawa Timur sendiri untuk akreta ini kita tidak bisa kita kerjakan di rumah sakit kecil atau di rumah sakit kabupaten. Biasanya kita kirim ke Surabaya. Jadi ke rumah sakit besar. Ini yang kita khawatirkan. Apakah plasenta akreta ini bisa pada BSC satu kali? Bisa. Jadi nggak harus 3 kali. Saya pernah ketemu satu kali, tapi yang kedua sudah akreta, dan itu kita kirim ke Surabaya. Jadi mengingat resiko-resiko seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga kita tidak menganjurkan SC lebih dari 3 kali. Kalau tetap ya monggo silakan, dan berdoa aja semoga tidak ada komplikasi. Selain itu rasanya itu perdarahan sih, resiko perdarahan, perlekatan, robek jalan rahim, sama plasenta akreta, hernia. Jadi kurang lebih itu resikonya jika SC lebih dari 3 kali. Semoga bisa bisa dipahami. Kalau misalnya maksa lebih dari 3 kali ya silahkan, tapi resiko ditanggung sendiri gitu loh. Jadi kita tidak menganjurkan. Oke Bu, jika ada pertanyaan-pertanyaan, karena kolom komen di sini ditutup sama YouTube, jadi kebanyakan kita nggak bisa komen di sini. Boleh komen di Instagram. Nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin akan enak untuk kita bahas seperti ini, akan kita bahas, sehingga kita buat video ini, sehingga pertanyaan nggak berulang itu terus. Jadi bagi yang sudah ada jawabannya atau sudah kita buatkan video, jadi tinggal lihat aja. Jadi gitu aja sih Bu. Jadi di bawahnya udah banyak banget jawaban-jawaban kita atas pertanyaan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan baru, kira-kira kalau udah ada jawaban tinggal lihat. Kalau belum ada, kita tanyakan aja, nanti kalau kira-kira menarik kita akan buat video ini. Oke, sekali lagi terima kasih atas dukungan terhadap channel kita. Kita sudah mencapai 200.000 subscribe. Kemudian alhamdulillah kita juga sudah punya studio baru. Yang belum subscribe, tolong jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah, karena dukungan Anda akan membantu kita untuk tetap berkembang. Jangan lupa juga ditekan tombol like, subscribe, dan di-share di media sosial Anda, sehingga banyak akan mendapatkan manfaat. Dan ini terima kasih juga kirimannya enak. Jadi ruangan kita jadi lebih seger. Tahu aja kita mau buat studio, dikirimin ini nih. Kalau yang pengen dapatkan ini bisa saya share linknya di deskripsi. Ini enak banget untuk mengharumkan ruangan, jadi biar bisa kita lebih fresh, lebih seger, jadi lebih enak kalau buat video. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.